anak di pesantren. Iya, alhamdulillah ada 2 anak yang di pesantren. Pesantren mana? Jogja Kebetulan apa? untuk yang pertama itu ada di Jogja, terus Ah. kalau untuk yang kedua itu emang ada di Sukoharjo, masuknya ke wilayah Solo. Jadi anak pesantren 2 nih cowok dua-duanya nih. Ya, alhamdulillah dua-duanya. Terus di rumah ada lagi? Di rumah alhamdulillah ada adiknya, ada laki sama perempuan. Ada 5 berarti Pak Jaya? 4. 4? Iya. Masya Allah. Itu rentang waktunya yang satu umur berapa? Anak? Kebetulan kalau untuk yang di anak pertama kedua itu emang dulu nggak direncanakan, jadi emang Anak kedua tidak direncanakan? ya. Kok bisa ada 3 dan 4 ini? Nah, kalau itu baru satu satu kedua itu emang kita nggak ini ya nggak rencanakan dalam konteksnya ya emang kita rencanakan untuk KB, cuman ya mungkin bismillah karena emang sudah waktunya punya rezeki ya. Jadi dikasihnya 1,5 tahun itu udah punya adik. Yang kedua. Nah, Oh, oke. terus yang ketiga itu emang kita melihat ya emang ngurus anak itu nggak mudah ya istilahnya, kerepotannya apalagi dengan rentan waktu yang cukup dekat 1,5 tahun. Akhirnya kita ya udah kita jarak dulu sekitar 5 tahunan. Yang ketiga nih. Nah betul, alhamdulillah benar. Ketiga kita punya apa namanya ya punya target pertama kita pengen anak perempuan nih yang ketiga nih. Terus juga jaraknya 5 tahun. Alhamdulillah dua-duanya dikabulkan. Dapat anak Ya perempuan. berarti yang ketiga perempuan. Betul. Yang keempat? Keempatnya laki-laki. Ini saya bilang seperti anak kedua, bonus. Oh. Tadi udah direncanakannya 3, dikasih 4, alhamdulillah. Masya Allah ya. Profesinya apa sih? Kalau untuk saat ini saya masih sebagai buruh pabrik di kawasan Hyundai yang ada di Cikarang ya, Bekasi. Kebetulan. Nah, cuman dengan apa namanya istilahnya sekarang untuk pertumbuhan pekerjaan, nah, istilahnya mungkin ya kita perlukan namanya untuk biaya sekolah anak 4 ya. 4 itu pasti pesantren lagi kan, pesantren ekstra lagi. Banget tuh. Betul, makanya kita juga harus pikir ulang sebagai kepala keluarga kan harus mikir juga, nggak mungkin istilahnya ngandelin dengan gaji dari pabrik. Nah, mungkin pasti ada kebutuhan-kebutuhan lain yang kita harus pikirkan juga. Oke. Jadi cari tambahannya apa? Nah, alhamdulillah kalau untuk yang sebelumnya sih sebenarnya kalau untuk di waktu kerja pabrik kita juga udah ada apa namanya ya udah ada sampingannya istilahnya di jualan pulsa sama paket data. Nah, counter gitu. Counter kecil apa? Ya, kodarullah di saat anak masuk pondok kita kan butuh biaya yang besar. Akhirnya modal dan keuntungannya dipakai semua buat biaya itu. Buat masuk pesantren. Iya, betul. Nah, dari situ baru alhamdulillah baru mikir lagi ini usaha apa lagi ya saya pikir. Istilahnya kan kita membutuhkan biaya yang tidak sedikit lah kalau namanya anak sekolah sekarang tidak sedikit saya bilang. Kalau untuk biaya makan mungkin dengan gaji pabrik oke, masih mengcover lah, tapi kalau untuk biaya sekolah saya pikir-pikir alhamdulillah awalnya saya nggak tertarik dengan namanya dunia properti. Cuman kok kesini-sini dengan apa namanya waktu yang saya pertama kenal itu dengan properti syariah, saya pelajari lagi muamalahnya seperti apa. Terus untuk cara penjualannya seperti apa, terus untuk komisinya seperti apa. Alhamdulillah dipertemukan dengan jalannya. Oh gitu. Berarti tahu Kafro tuh dari mana ini? Kebetulan waktu itu berarti dia udah tertarik nih dunia marketing properti gitu kan. Nah, ketemu Kafronya tuh gimana? Oke. Di saat itu saya masih gabung dengan satu institut ya kali ya? Iya, sebuah institut syariah yang mengajarkan tentang properti syariah. Nah, di situ kebetulan ada ikon-ikon yang menjadi apa namanya, yang bintang tamunya yang selalu muncul di situ dia menghasilkan sekitar 500 juta atau mungkin setengah miliar ya dari perjalanan dia menjadi apa namanya marketing properti itu bisa menghasilkan dalam waktu 6 bulan. Saya pikir-pikir bisa sebesar itu, bisa sebanyak itu omsetnya gitu ya. Dalam waktu 6 bulan tuh. Dalam waktu 6 bulan. Dan setelah saya pelajari ternyata saya cari-cari ada satu nama yang kebetulan saya cari-cari namanya itu menjadi bintang tamunya di sebuah institut itu namanya Pak Isan. Pak Isan saya cari-cari dan kebetulan saya ikutin terus itu. Dari perjalanan itu saya ikutin dan kebetulan ada waktu itu ada kunjungan dari sebuah institut itu ke salah satu kantornya dari Pak Isan ini dan ketemu kebetulan di waktu itu di depannya ada spanduk. Saya baca-baca
ini daerah Cikarang BCM. Saya pelajari lagi dan saya cari di internet, ternyata nggak jauh dari rumah. Ternyata deket ya. Dekat, setelah saya cari di internet, nah ini dekat, saya bilang ternyata ada di perumahan BCM. Iya, iya. Nah dari situ baru oh iya. Jadi Kebetulan, dari informasinya jauh dulu ke Bogor, betul. ternyata dekat di Cikarang. Cikarang. Iya. Nah, ternyata nggak jauh-jauh juga. Iya, Terkadang kita biasanya mencari sesuatu yang jauh, ternyata di depan mata ada. ada. Itu juga sama halnya kita, seperti halnya kita mungkin mencari rezeki ya. Kita Betul. muter-muter jauh Muter-muter sana dia, sini, benar. nggak tahunya kan terkadang mungkin di kanan kirinya kita sendiri, kita terkadang hal tersebut nggak kita sadari gitu. Iya. Nah dari situ berawal, alhamdulillah sampai sekarang ya masih berjalan di sela-sela kesibukan dengan kerjaan pabrik. Istilahnya kita juga harus meluangkan waktu. Nah itu pun juga ada satu hal yang saya ingat dan pesan itu saya terapkan sampai sekarang, itu dari berbagai pengalaman mereka yang nyambi ya istilahnya. Iya, iya kan ini kan profesinya masih kerja ya kan. Betul. Nah, sedangkan marketing properti freelance ya. Iya betul. Jadi mau nyambi lah, sambil nyambi Iya. ya. Kebetulan waktu itu ada pesan ya, salah satunya dari Pak Ihsan Padijaya sebagai ownernya Kafpro ya. Dan itu pun saya juga dapat dari beberapa marketing yang mereka merangkap istilahnya kerja di sebuah industri atau mungkin sebuah badan usaha, mungkin seperti halnya pabrik, itu selalu berpesan jangan sampai istilahnya kita di waktu kerja kita curi-curi waktu untuk masalah pekerjaan sampingan. Tapi setidaknya sampaikan dulu dengan atasannya atau bosnya, minta izin. Nah itu pun alhamdulillah saya terapkan, dan kebetulan saya sampaikan, Pak saya ada atasan langsung nih ya. Betul, kebetulan kalau untuk di tempat saya itu kan namanya mungkin asisten manajer ya. Iya. Ya Wah, berarti lebih tinggi kan? Betul. Jadi saya langsung ke asisten manajernya, kebetulan saya sampaikan, Pak kebetulan untuk saat ini saya ada waktu juga mungkin di luar kerjaan saya juga, pasti saya ada kerjaan sampingan, tapi saya minta izin di saat-saat mungkin ada waktu jam kerja saya, dan ternyata saya harus mungkin melayani customer saya di luar pekerjaan saya, minta izin. Oh ya udah nggak apa-apa, yang penting kamu bisa ngatur waktunya, bisa memanage pekerjaannya. Betul, kerjaan utama ya. Betul, alhamdulillah itu dikasih sampai sekarang juga. Nah itu menjadi tidak ada masalah. Tidak masalah. Bekerja karena kan kita sebenarnya gaji kita itu udah dibayar waktu ya. Iya betul. Jangan sampai kita mencuri waktu untuk mencari hal-hal yang lain. Nah gimana muamalah yang bagusnya? Nah, kita minta izin sama atasan, dan kalau atasan mengizinkan langsung dan tidak mengganggu pekerjaan, insya Allah tidak masalah ya. Tidak masalah. Nah, itu syar'inya begitulah teman-teman. Jadi teman-teman yang profesinya nanti bekerja, jangan lupa sampaikan. Saya juga sampaikan, pasti harus disampaikan. Nah, ini yang menarik nih dari Pak Jai ini, ada satu bayarnya nih. Namanya nih Pak Ari nih. Dia luar biasa. Terakhir dia ngasih testimoni langsung dari Jepang. Coba bisa diceritakan nih siapa ini Pak Ari ini, Pak Jai? Ya. Oke, kebetulan untuk yang pertama ya, saya sendiri juga dapat support yang sangat luar biasa. Istilahnya dari agensi Kafpro. Ini kebetulan waktu itu juga saya tidak tahu harus jalannya kemana memulai sebuah marketing properti. Cuman selalu diarahkan dan selalu disupport dengan segala bentuk, baik dari finansialnya, ataupun mungkin juga dari untuk properti lainnya, seperti halnya kita harus ke lapangan, harus ke mindsetnya dan lain sebagainya, itu sangat dibentuk. Alhamdulillah waktu itu atas support dari agensi Kafpro juga saya mendapatkan, ya awalnya memang tidak sengaja. Bilangnya yaitu iklan, kebetulan waktu itu ada di salah satu platform Lamudi. Nah itu mengontak saya lewat WhatsApp. Nah kebetulan dia bicara, Mas ini ada lokasinya di mana? Saya bilang saya jawab waktu itu di wilayah Bogor, Pak. Nah untuk Bapak saat ini tinggal namanya dan domisili saat ini di mana? Kebetulan waktu itu masih menjawab, saya ada di Bekasi, ada di wilayah Setu. Oh, dia menjawab awal bayar ini Pak Ari. Betul. Di Bekasi gitu. Betul. Oke. Dari situ, nah ya sangat tertarik tuh dengan kondisi-kondisi dari produk ini. Nah kebetulan waktu itu kan kalau di platform kan kita hanya sebatas gambar ya. Nah itu mulai, Mas minta videonya dong. Nah kebetulan itu untuk untuk setiap
ada progresnya ataupun untuk ada perkembangan dari lapangannya saya kirimkan, dan kebetulan waktu itu saya langsung ke lokasi dan apa namanya ya istilahnya menunjukkan langsung, Pak, ini lokasinya Oh, yang di langsung berangkat sini. ke lokasi itu Iya ya? betul. Oh, Kebetulan waktu itu saya juga nggak tahu jalan, tapi saya tekadkan saya mencoba untuk bisa jalan iya, sendiri. jemput rezeki itu ya. Betul. Alhamdulillah saya itu waktu itu masih ingat di tanggal 17 Agustus Ah, buset, masih ingat nih. 2000. Lagi libur berarti tuh ya? Ya, di 2022 Ah, yang nah kebetulan waktu saya masih ingat, dan kebetulan emang saya rencananya, karena kenapa dari awal saya udah bilang kalau saya jualan apapun barang, kalau saya sendiri yang jualan nggak tahu barangnya, betul. gimana saya mau Iya. ngejual? Ah, Gimana kita mau ngejelaskan istilahnya dengan calon pembeli kita atau mungkin bayar kita, ini barangnya seperti ini. Jangan sampai istilahnya ya saya sendiri juga mencoba untuk menjadi pembeli. Pembeli itu saya kalau semisal dikasih, semisal di dalam karung, iya, barang di dalam karung ini bagus loh ini, itu iya. cuman nggak tahu wujudnya. Jangan sampai nanti istilahnya pembeli kecewa. Nah itu Betul. yang kita tanamkan dari awal seperti itu. Nah lanjut sampai akhirnya Settingan setelah terus tuh ya. chattingan terus sampai akhirnya saya masih ingat bulannya juga masih ingat, teman, kalau untuk tanggalnya saya lupa. Waktu itu emang ya seperti yang saya sampaikan di awal itu, dia ngechat saya menjelang maghrib di waktu jam kerja saya. Nah itu pun saya sempat layani juga, dan kondisinya dari awal Pak Ari ini udah bilang, Mas saya udah cocok dengan yang ini. Oh, berarti udah nanya-nanya blok berapa gitu. Betul. Dari awal itu sudah menanyakan, kebetulan dari sini akhirnya saya kirim, dan di hari hanya itu kebetulan di Desember 2022 itu saya mungkin sekitar 1 tahun saya gabung dengan Kapro. Alhamdulillah di situ saya bisa pecah telur. Wah, Dari awal sebenarnya Pak Ari sudah bertekad, Mas saya bayar cash. iya. Tapi saya sendiri juga berpikir, karena kenapa? Pak Ari ini kebetulan menyampaikan sebelum apa namanya istilahnya dia mau menyampaikan saya mau bayar cash, Iya. itu sudah bilang, Mas saya saat ini ada lokasi di Jepang, saya nggak ada di Indonesia. Baru tahu tuh. Baru tahu itu dari situ. Nah terus gimana Pak? Chat-chatnya padahal bilangnya di Bekasi tuh ya. Iya, dari awal dia bilang di Bekasi, saya di Setu. Nah dari situ baru mulai. Nah Bapak gimana? Saya bilang istilahnya, udah saya bayar cash aja ini, saya di depan. Enggak Pak, saya bilang, jangan dibayar cash. Oke. Saya bilang, saya gini aja Pak, saya kasih solusi, Bapak sekarang nggak bisa Datang melihat langsung ke lokasi. Iya. Nah saya bilang, udah kondisinya kalau Bapak masih punya saudara yang di situ, silakan utus saudara untuk melihat lokasi. Iya. Sebagai matanya dia lah saudara itu. Betul. Istilahnya jangan sampai istilahnya dia hanya berdasarkan video, Iya, video atau dari gambar Pak kita Jai sendiri ya. Ya betul. Karena kenapa ya istilahnya sekarang teknologi bisa memanipulasi semuanya. Jadi saya nggak mau istilahnya nanti di saat udah beli, udah dibayar lunas, Iya. kecewa. Iya, benar. Saya juga kalaupun beli barang seperti itu pasti juga akan merasakannya. Jadi saya support untuk apa namanya? Akhirnya saudaranya datang ya melihat. Alhamdulillah di waktu walaupun itu temponya dari awal Pak Ari bilang, Mas minggu depan, Mas belum bisa, kakak saya lagi ngurusin, kebetulan kakaknya seorang guru SMA. Kakak saya belum bisa Mas, lagi ngurusin rapot, ini lagi ujian. Oh yaudah Pak, nggak apa-apa, nyantai aja Pak, saya bilang. Sampai akhirnya mundur lagi. Di saat itu mungkin baru masuk di bulan Januari ya. Nah, baru Januari, tapi di hari H itu tadi untuk yang di bulan Desember itu udah booking. Jadi udah di booking. Yaudah Mas, nanti saya minta ininya buat survei ya. Udah nggak apa-apa Pak. Nanti kan istilahnya saya bilang booking fee juga nanti Bapak mau bayar ini istilahnya kembali 100%. Kalaupun nanti Bapak semisal mau pindah tempat pun bisa. Istilahnya jangan sampai nanti Bapak membayar udah lunas, situ kecewa. Iya. Ya, jadi kan Pak Ari ini pembeli dari Jepang, dia orang Indonesia, mungkin menetap bekerja di sana. Nah, dia emang pengen ya, jadi istilahnya pengen investasi tanah. Nah, kita kasih solusi kan. Ya, pertama dalam segi apa namanya dia survei, dia nggak bisa survei, sebenarnya bisa survei online. Ya, tapi kita ajak saudaranya sebagai matanya dia, dalam arti kan orang dekat dia gitu kan. Nah, dalam proses jual beli sendiri pasti juga kalau masalah transfer kan bisa transfer ya. Iya. Tanda tangan AJB itu ya, itu juga seru ya. Iya, itu seru itu. Nah, jadi lokasinya di Jepang nih, kita kirim-kiriman surat, mungkin tanda tangan AJB kan harus
kirim by pos dulu. Iya, Nah, itu betul. kita kirim by paket ke luar negeri ya. Nah, betul. Oke, luar negeri. Iya. Tanda tangan AJB itu ya. Itu Iya, juga seru betul. ya. Iya, itu banget seru ya. itu. Jadi lokasinya di Jepang nih. Kita kirim-kiriman surat, mungkin tanda tangan AJB kan harus kirim by pos dulu. Iya, Nah, itu betul. kita kirim by paket ke luar negeri ya. Nah, betul. Oke, luar negeri. Dan alhamdulillah semua Semua lancar. sudah lancar. Dan AJB juga sudah jadi ya. Sudah jadi, alhamdulillah kemarin juga sudah diterima Pak Ari dan kebetulan alhamdulillah Pak Ari juga puas juga ya mereka. Sangat puas. Bahkan memberikan testimoni langsung nanti dari Jepang. Di deskripsi ini saya kasih testimoninya Pak Ari yang benar-benar luar biasa. Jadi kita real ya, bukan apa cerita rekayasa atau fake, tapi kita real. Emang testimoninya beliau Pak Ari sendiri yang orang Indonesia yang tinggal di Jepang. Jadi pengalaman ini menarik banget ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kita sebenarnya lebih fee-nya gurih dan tapi pengalaman ini luar biasa. Betul. Ya. Dan Pak J juga sama Pak Ari itu saya lihat cetannya udah bener-bener kayak sohib aja, kayak temen gitu ibaratnya. Kayak nggak Pak atau nggak formal, kayak nggak lebih apa istilahnya kayak deket gitu teman-teman. Kalau tahu itu lebih dia, karena Pak J mungkin handling bayarnya nih yang sangat bikin bayar tuh comfort gitu, nyaman. Oke, sekarang lebih ke jargon atau slogan Kafro saat ini, believe and consistent. Believe artinya mungkin kita percaya ini jalan rezeki kita di sini, dan dengan kepercayaan itu kan 100% kita melakukan konsisten ikhtiar gitu. Iya, betul. Nah, saya minta Pak J ini kira-kira mengena banget gak sih sebenarnya tagline kita ini bagi Pak J sendiri dan teman-teman yang lain. Oke. Kalau untuk believe ya saya yakinkan lagi istilahnya, walaupun saya baru gabung. Betul. Istilahnya dengan dengan agensi Kafro juga dengan proyek-proyek yang dibesarkan dengan Kafro dari developer, 2 developer nih. Istilahnya apalagi sih yang mau diragukan, apalagi sih yang mau kita nggak yakin, kita nggak percaya. Karena kenapa? Proyek ke-10 dari sebuah developer itu bukan proyek yang ringan. Istilahnya pertanggungjawabannya dari proyek pertama sampai dengan proyek 10 itu artinya sudah bisa dipertanggungjawabkan. Secara hukum, secara istilahnya untuk transaksinya dan lain sebagainya. Artinya perkembangan itu bagus, dan itu pun termasuk untuk salah satunya developer yang saat ini sudah masuk ke proyek yang ke-6. Itu juga istilahnya semuanya, karena kebetulan waktu itu saya juga bertemu dan ngobrol langsung dengan salah satu pemilik lagi. Pemilik kebetulan waktu itu dengan Bapak Sugiono. Beliau itu kebetulan sudah membeli salah satu proyek dari developer dari tahap 1, tahap 2, tahap 3. Kebetulan kemarin saya sempat ngobrol, Mas, kemarin saya lagi ada keperluan, jadinya tahap 3-nya nggak beli. Tahap 4 sampai beli lagi. Tahap 6 terakhir, Pak. Tahap 6, nah kemarin beli, dan kemarin baru dapat testimoninya juga dari beliau tuh. Alhamdulillah, Mas, ya kemarin juga. Jadi mencari keyakinannya itu bahkan ke pemilik kafling sendiri. Betul, ya. Bukan dari agensi atau dari developer ya. Nah, ini nih teman-teman, ini nggak usah diraguin lagi ibaratnya. Karena proyeknya juga luar biasa amanah kan gitu. Iya, betul. Pak Jess langsung mendekati pemilik kafling dan bertanya langsung. Kan sebenarnya ya bukan aneh ya, marketing nanya ke pemilik gitu, Pak gimana Pak, puas nggak kan gitu. Kan bahkan itu bukan bayar pajak ya kan. Betul, istilahnya bukan itu, justru malah dari saya belum gabung pun Bapak Sugiono itu udah memiliki tanah di situ. Artinya mereka itu udah percaya, dan apalagi saya gitu istilahnya udah sampai beli ketagihan dari proyek ini, nggak mau ketinggalan, beli lagi, besok lagi ada lagi, beli lagi, dan seperti itu loh. Istilahnya kan apa ya namanya, kalau dia dari awal sudah secara legalitas semisal ada masalah, nggak mungkin dia di prosesnya lama gitu ya. Iya, betul, mungkin atau mungkin prosesnya apa, mungkin proyeknya mandek dan lain sebagainya, progresnya nggak nyampe di jalan, nggak sesuai yang dijanjikan. Itu pasti nggak bakalan beli proyek berikutnya. Pasti dia udahlah, saya kecewa dan lain sebagainya. Tapi ini sampai proyek 1, 2, 4, 6 sampai beli semuanya. Itu luar biasa banget. Alhamdulillah, kebetulan ya emang dipertemukan juga dengan pemilik istilahnya. Ya sebenarnya unik lah, nanya langsung ke buyer itu, bahkan bukan bayarnya ya sebenarnya penasaran kenapa bisa repeat order bukan 1-2 kali, belum 4-5 kali ya. 4-5 kali. Dan harga juga kan nggak harga
ya mahal gitu, propertinya mahal gitu. Iya betul, bukan harga kacang goreng istilahnya. Istilahnya 100-200 ribu ini puluhan juta saya bilang. Istilahnya kan orang pasti mikir-mikir, saya kehilangan sekian puluh juta, sayang. Menukarkan kan hartanya dengan yang kita kasih ke developer biar sulit gitu. Iya betul. Benar sulit itu tanpa harus dia harus percaya kan, percaya dan emang terbukti, makanya dia repeat order. Luar biasa ya. Thank you Pak Jaya. Oke, sama-sama. Sharingnya mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang lain, sehingga teman-teman yang lain bisa termotivasi juga. Amin.